hatiku hanya untukmu. Tapi mengapa aku selalu merasa jauh darimu yang maha kuasa. Dosaku telah meracuni hati, menjadikanku tak sadar diri. Namun ku yakin Tuhanku ini adalah yang maha mengampuni. Maafkan aku dan semua kesalahanku, aku mohon jangan tinggalkan aku. Jiwa lemah ini selalu membutuhkanmu, dan takkan bisa hidup tanpamu. Dan takkan bisa hidup tanpamu. Awas, minggir. Berhenti Maxim. Stop. Aduh, sakit banget nih badan gue. Au, pinggang gue rasanya mau copot anjir. Woi Maxim, udah gila lu ya? Ngapain lu naik motor ugal-ugalan? Gue nggak sengaja Dam. Tadi motor gue remnya blong. Emang lu nggak pernah servis motor? Makanya kalau punya motor tuh harus rutin diservis. Servis motor. Lucu lu. Emang lagi volley pakai servis segala? Maksudnya nggak gitu woi. Ya terus servis motor tuh kayak gimana? Pakai raket sekalian. Oh, kayak servis badminton. Maksudnya di servis tuh bawa ke bengkel, ganti oli, cek mesin, rem, dan spare part lainnya. Oh gitu ya. Kayaknya udah lama gue nggak ngelakuin itu. Pantesan aja motor lu nggak mau ngerem. Waduh, kenapa nih pos ronda? Kena angin tornado. Ini nih, motor si Maxim remnya blong, sampai hancur deh di pos ronda. Kalau Pak Lurah tahu, bisa-bisa diusir lu dari kampung ini. Waduh, terus gimana nih? Gini aja deh. Kebetulan gue dapet tugas dari Pak Lurah buat ngecat dan beresin masjid, karena kan sebentar lagi mau Ramadan. Gue diamanahin uang buat beli cat, semen, dan pasir. Kalau nanti uangnya ada lebihan, gue coba minta izin ke Pak Lurah deh buat pakai uangnya untuk ngebenerin pos ronda ini. Nah, ide bagus tuh. Gue setuju. Tapi ada syaratnya. Apaan, Rod? Lu juga harus ikut bantu renovasi masjid dan pos rondanya. Oke deh, gue sama Adam bakal ikut bantuin. Apa? Kok gue ikutan dibawa-bawa? Oke lah, semua bahan bangunannya udah kita beli. Sekarang kita bagi tugas ya. Gue sama Adam bakal nyuci karpet dan motongin rumput di halaman masjid. Dan lu yang ngecat deh Maxim. Loh, kok tugas gue paling berat? Berat apanya? Emang gue nyuruh lu gotong masjid ini? Maksudnya gue disuruh ngecat masjid segede ini sendirian. Lu lebih milih ngecat masjid atau dilaporin ke Pak Lurah? Ya udah deh. Gue yang ngecat seluruh masjid ini. Ini kan gue beli banyak warna cat, karena Pak Lurah tadi nyuruh sekalian beli cat buat kantor kelurahan juga. Tapi ingat Maxim, jangan sampai ada cat yang netes selain di tembok ya. Yang bener aja. Kalau gitu mah susah anjir. Kalau ada yang netes lain di tembok, lu akan diusir dari kampung ini. Ya nggak segitunya juga sih Dam. Intinya lu ngecatnya yang rapi Maxim. Pokoknya kalau sampai belepotan atau berantakan, lu yang tanggung jawab. Susah banget sih. Pakai ini aja biar cepet. Buset, otak lu ketinggalan apa gimana? Kalau pakai ini mah bisa berantakan semuanya. Dan gue yang diomelin. Ini harus pelan-pelan. Oh iya, ini Maxim kuasnya. What the hell? Gede amat. Dah lah, mending pakai bulu hidung. Nih, gue udah beli nasi padang 4. Loh, kok 4?
Kita kan cuma bertiga. Lu lupa ya? Si Maxim kan perutnya kayak lubang hitam. Makan satu mana kenyang dia. Wah, iya juga. Lu udah beli kan air mineralnya? Udah nih, tapi gue cuma beli 3. Cukup itu. Kalau kurang kan masih ada keran buat wudhu. Itu si Maxim di depan masjid. Loh, udah selesai dia ngechatnya. Kalian dari mana aja? Gue cariin dari tadi. Gue udah lapar banget nih. Nah, ini kita habis beli makanan. Lu udah selesai ngechatnya Maxim? Udahlah, dijamin rapi dan gak belepotan deh. Lu yang bener aja Maxim. Lu pakai cat yang warna merah. Kenapa emangnya? Salah ya? Cat yang warna merah kan buat ngecat kantor kelurahan. Malah jadi mirip kelenteng nih. Terus gimana dong? Gue nggak mau tahu. Pokoknya harus dicat ulang. Apa? Buset dah, kok bisa jadi gini pos rondanya? Jangan-jangan ada yang nyerang kampung kita. Jangan sembarangan lu kalau ngomong Pak Wito. Bentar lagi kan bulan puasa. Masa kampung kita malah jadi nggak aman? Terus kenapa pos rondanya bisa sampai hancur separah ini? Apa mungkin tadi ada gempa? Kalau gempa mah harusnya kita juga berasa. Lagian lu lihat di sekitar sini, gak ada bangunan lain yang hancur selain pos ronda ini. Iya juga sih. Assalamualaikum, calon penghuni surga. Loh, kalian habis dari mana? Kalian udah lihat apa belum nih? Pos ronda kita hancur. Kami udah lihat kok. Makanya ini kami kesini bawa alat dan bahan-bahan buat benerinnya. Kalian tahu nggak penyebab pos rondanya jadi hancur kayak gini? Udah pasti karena ada musuh yang nyerang kampung ini. Pokoknya siapapun orang yang udah ngancurin pos ronda ini bakal gue tonjok ginjalnya. Sabar. Sebenarnya ini cuma kecelakaan kok. Lebih tepatnya ditabrak Maxim pakai motor. Apa? Buset, mulut lu Dam. Awas aja lu. Sini lu Maxim. Gue nggak sengaja. Kabur. Akhirnya semuanya udah kembali seperti semula. Saatnya menyambut bulan puasa bareng teman-teman nih. Pasti seru. Tolong! Ada anomali tungtung sahur. Mau lari kemana lagi lu? Hohohoho. Gue akan menghantui orang-orang yang susah bangun sahur di bulan puasa. Ampun Bang Tungtung, jangan apa-apakan aku. Loh, apaan nih? Ini kan Ka'bah yang ada di Mekah. Teman-teman, lihat nih. Loh, udahan nih main kejar-kejarannya. Lihat dulu ini. Kita mainnya terlalu jauh. Gak berasa udah sampai ke Mekah aja. Masa sih? Perasaan kita mainnya di kampung aja tadi. Tapi kayaknya bener yang dibilang Rocky. Masa di kampung ada Ka'bah? Berarti kita emang udah sampai Makkah. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menjadikan hamba manusia terpilih yang bisa mengunjungi rumahmu. Alhamdulillah, gak nyangka bisa umroh. Kok ada yang aneh ya? Woi, kalian lagi ngapain? Loh, Bang Adam, kau juga lagi umroh Bang? Sama dong. Amin, amin. Semoga bisa segera deh. Tapi ini gue nggak lagi umroh. Terus ngapain lu di sini, Bang? Gue lagi bikin miniatur Ka'bah. Jangan ngarang kau Bang. Kata guru aku yang bikin Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Kau mau ngaku-ngaku? Wah, jangan-jangan kau mau bikin sekte aliran sesat. Astagfirullah, jaga ucapan antum. Gue nggak ngaku-ngaku bikin Ka'bah. Gue bilang gue bikin miniatur Ka'bah. Jadi ini tuh cuma replika. Apa? Jadi ini bukan Ka'bah asli dan kita nggak lagi ada di Mekah. Ya enggak lah, lu masih ada di kampung sayur. Ya, aku kira aku udah ada di tanah suci. Emangnya lu bikin miniatur Ka'bah ini buat apa Bang? Kan bentar lagi bulan puasa. Jadi malam ini bakal ada pawai obor untuk menyambut bulan Ramadan. Nah,
Gue sama teman-teman bikin miniatur Ka'bah ini buat diarak pas pawai nanti. Wah, kayaknya seru tuh. Kami boleh ikut nggak, Bang? Ya boleh lah. Apalagi kalau kalian ikut bikin kayak ginian juga. Bakal makin seru tuh. Ide bagus tuh. Gimana kalau kita cosplay jadi nabi? Weh, jangan. Kalian mau animatornya dituduh penistaan agama. Waduh, bener juga. Kasihan nanti dia nggak bisa ikut lebaran. Terus kita bikin apa dong? Masa cuma ikut pegang obor doang? Gak seru. Tenang, aku ada ide. Ayo kita bikin sesuatu yang bakal menghebohkan seluruh kampung ini. Nah, akhirnya jadi juga nih. Tinggal dicat aja ini mah. Tapi catnya warna apa ya? Bagusnya sih warna merah. Si goblok. Jangan merah dong. Kita kan bikin miniatur masjid. Kalau merah nanti malah jadi mirip kelenteng. Ya itu mah persepsi lu doang kali. Kan bagus kalau warna merah. Merah artinya berani. Emang ada ya larangan masjid warna merah? Ya nggak ada yang ngelarang sih. Cuma jarang aja. Dan gue takutnya malah kita dikira bikin miniatur kantor banteng. Ya udah, terus warna apa dong? Ijo sama kuning aja. Atau putih juga bagus. Putih, kayak gini doang. Udah jadi dong ini. Kalau kayak gini doang mah nanti dikira ngebug. Skinnya belum dirender. Ya udah deh, kita cat aja warna hijau sama kuning. Biar mirip sama masjid di kampung kita. Ya udah, gue beli catnya dulu. Nanti kalian berdua yang ngecat. Sekalian beli kuasnya juga Pak Wito. Iya oke. Terus apa lagi? Sama nasi padangnya 2. Buat apa nasi padang? Lu mau ngecat pakai kuah rendang? Ya buat gue lah. Lu kira nggak lapar seharian bikin kayak ginian? Ya udah, ini gue beli dulu. Kalian tunggu di sini. Jangan lama-lama Pak Wito. Gue udah lapar nih. Lu cemilin aja tuh sisa styrofoamnya. Ah, gimana sih? Katanya mau nyiapin arak-arakan buat pawai obor. Kok si Boy malah nggak ada di rumah? Terus gimana dong? Acaranya tinggal nanti malam. Sedangkan ini udah sore, kita belum ada persiapan apa-apa. Ya udahlah, kita cuma bisa ikut pegang obor aja nanti malam. Assalamualaikum. Ternyata kalian udah ada di sini. Ah elah, lu gimana sih Boy? Kan lu sendiri yang undang kita ke sini. Lu bilang kita mau bikin arak-arakan buat pawai obor nanti malam. Tapi pas kita ke sini, lu nya malah nggak ada di rumah. Iya, sorry. Tadinya gue mau ngajakin kalian bikin replika onta buat pawai obor nanti malam. Ternyata setelah dipikir-pikir kok repot juga ya. Lah, terus gimana dong? Nggak jadi nih. Ya, tetap jadi sih. Tapi waktunya nggak bakal cukup Boy. Ini aja udah sore. Sedangkan acaranya tinggal nanti malam. Iya Boy, kalau mau bikin replika onta minimal ya dari pagi kita mulainya. Nah, itu dia. Repot kan? Makanya gue cari cara lain aja. Hah? Cara lain? Maksudnya gimana? Nih, gue udah beli 3 onta asli buat kita naikin pas pawai obor nanti malam. Apa? Gila lu Boy. Anjir, Sultan mah bebas. Wah, rame juga nih yang mau ikut. Maxim, sini. Loh, udah di sini ternyata. Bikin apa lu buat pawai kali ini? Gue bikin miniatur Ka'bah. Wede, keren juga. Sama siapa aja lu bikinnya? Gue dibantu Gusion sama Wukong. Lu katanya juga bikin kan? Sama Maro dan Pak Wito. Iya Dam, gue bikin miniatur masjid. Bagus juga ide lu. Miniatur masjidnya lu cat warna apa? Jangan-jangan warna merah lagi. Enggak kok, tenang aja. Warna catnya udah gue samain kayak masjid kita. Si Boy, Jarot, dan Hayato belum datang ya? Katanya mereka mau bikin replika onta. Serius Maxim? Jadi penasaran gue. Iya Dam, gue juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya datang juga lu.
mana replika onta yang lu bikin? Gue nggak jadi bikin. Loh, kenapa? Soalnya si Boy malah beli onta asli. Apa? Hei kalian, gimana? Keren kan onta gue? Itu mah belum seberapa. Punya kami pasti bakal jadi yang paling keren. Lah, lu jadi ikutan Rocky. Bikin apa lu? Yang pasti ini tuh sangat terkenal di kalangan umat muslim. Jangan-jangan lu beneran bikin cosplay Nabi? Enggak bang, aku sama teman-temanku bikin ini, replika berhala Fir'aun. Apa? Kerja bagus. Assalamualaikum, calon penghuni surga. Masya Allah, stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga. Alhamdulillah, akhirnya bulan Ramadan datang. Syukurlah, kampung ini udah kembali ramai sama teman-teman dan udah aman juga. Tapi pada kemana nih? Sebentar lagi kan tarawih. Kok belum pada nongol ya? Biasanya kan mereka kalau mau ke masjid lewat sini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Loh, kayaknya gue kenal sama lagu itu. Woi Dam, masih di sini aja lu. Ayo kita ke masjid. Kita sholat tarawih pertama di bulan Ramadan tahun ini. Nanti dulu boy, kita tunggu teman-teman yang lain biar kita bareng-bareng ke sananya. Lah, teman-teman mah udah pada di masjid dari sore. Malah mereka sholat maghrib di masjid dan belum pulang karena mau langsung lanjut tarawih. Loh, kok gue nggak tahu? Ya, lu tadi nggak sholat maghrib berjamaah sih. Hehehe, iya. Tadi gue sholatnya di rumah. Ya udah deh, kita berangkat ke masjid aja sekarang. Permisi ya. Iya, silahkan. Ayo Dam, Dam, sadar. Woi, kok lu malah ngelamun sih? Ngelamun gimana? Tadi gue lagi... Lu terpesona sama cewek-cewek tadi kan? Mana ada? Tadi bukannya Evelyn sama Kapela ya? Bukan Dam. Mereka pasti bidadari komplek yang hanya keluar rumah pas tarawih. Bisa aja lu. Ya udah, ayo kita ikutin mereka ke masjid. Maksudnya kita tarawih di masjid. Ya elah, ngeles aja lu. Ya udah, ayo. Rod, si Adam sama Boy mana? Gak tahu nih. Si Adam belum kelihatan dari tadi. Kalau si Boy sih tadi habis sholat maghrib bilangnya mau pulang dulu sebentar. Terus kalau udah isya kesini lagi. Gue lihat-lihat kayaknya lu rajin banget ada di masjid. Kan gue jadi salah satu anggota remaja masjid. Jadi ya harus aktif lah pas ada kegiatan di sini. Kok tampang lu nggak cocok ya jadi pengurus masjid? Buset. Terus tampang gue cocoknya jadi apaan? Preman. Nah, itu baru cocok. Wah, sembarangan lu. Awas aja, gak akan gue kasih takjil gratis nanti. Hehehe, enggak kok, bercanda gue. Emangnya ada takjil gratis? Adalah, nanti pas menjelang buka puasa. Widih, boleh juga tuh. Tapi jumlahnya terbatas. Jadi ya siapa cepat dia dapat.
Ayo Pak Ustadz, kita mulai sholat tarawihnya. Silakan Komandan Andrew, Anda yang jadi imam sholat tarawih pertama ini. Ah, Pak Ustadz aja lah. Kalau ada Pak Ustadz mah ngapain saya? Tadi kan pas sholat maghrib dan isya udah saya yang imamin. Sekarang Pak Andrew aja deh. Silahkan Pak Ustadz. Masya Allah, Pak Andrew aja. Masya Allah, 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 gimana sih Masya ini? Allah, Jadinya Masya Allah, siapa nih yang Masya imamin? Allah. Jadi tarawih apa enggak nih? Bisa-bisa keburu imsak. Buset, ini masih jam 7:30. Masya Allah, 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 Masya Allah. Stop. Kayaknya kita udah kejauhan deh. Waduh, kalau diterusin bisa-bisa sampai Ngawi nih. Ya udah, kalau gitu saya aja deh yang jadi imam. Jangan Pak Ustadz, biar saya aja deh. Saya jadi nggak enak nih sama Pak Ustadz. Lah, tadi saling nolak, sekarang malah rebutan. Kali ini beneran deh, biar saya aja. Baik Pak Andrew, sekarang ayo kita kembali ke masjid dan mulai sholat tarawihnya. Lo udah mandi apa belum sih? Buset, lo bau ketek. Sembarangan lu, gue udah mandi junub tadi. Gak bersih kayaknya mandi lu. Pakai sabun apa enggak? Ya pakailah, ngapain mandi kalau nggak pakai sabun? Ya udahlah, geser dikit sana. Biar gak terlalu nyengat bau lu. Lu slow dong, gak usah nyenggol-nyenggol. Ya lo sanaan dikit lagi. Kalau sholat tuh softnya yang rapat. Aduh, kok lu malah nginjak kaki gue? Ya maaf, gak sengaja. Berisik banget mereka. Gue gak bisa khusyuk nih. Rasain nih. Gak kena. Wah, jago juga kau. Nih, lu rasain serangan gue. Kalian bukannya sholat malah pada ribut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan-jangan Pak Andrew lupa ayat. Tapi saya mau ngingetin juga bingung. Ayat di Al-Quran yang berawalan wama kan banyak. Lagian kenapa Pak Andrew pakai ayat yang susah sih? Tahu gini mah saya aja tadi yang jadi imam. Loh, kok nggak dilanjutin ayatnya? Jangan-jangan imamnya lupa. Maro, gimana nih? Baru rokaat pertama aja lama banget. Tahu nih, besok kita cari masjid yang tarawihnya kilat aja lah. Terus kalau imamnya lupa, harusnya kan yang di soft depan ngingetin lanjutan ayatnya. Ya juga, masa nggak ada yang bisa ngingetin? Aja, Pak. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Yuk warga kampung sayur, saatnya bangun sahur. Jangan dilanjut tidur, nanti bangunnya gugur. Yuk warga kampung sayur, saatnya bangun sahur. Walaupun cuma bubur, kita harus bersyukur. Stop. Kenapa, Maro? Buset, lagi enak-enak juga lagunya. Ayo kita bangunin Pak Wito di kamarnya. Waduh, kalau dia marah gimana? Iya anjir, sama aja kayak bangunin macan tidur. Cari mati itu namanya. Udah, tenang aja. Pas dia bangun, kita bakal langsung lari secepat mungkin. Walaupun beresiko, tapi kayaknya bakal seru banget sih. Oke lah, gue ikut. Bener juga, anggap aja uji nyali. Gue juga ikut. Waduh, feeling gue udah nggak enak sih ini. Ya, ternyata ada yang cupu di sini, guys. Kenapa, Maxim? Gak ada nyali. Sembarangan lu, Maro. Ya udah, gue juga ikut. Ayo.
Semuanya pelan-pelan dulu. Jangan ada yang berisik. Anjir, lagi tidur aja masih refleks mukulin orang. Pasti dia lagi mimpi tawuran tuh. Semuanya udah siap kan? Siap lah. Ayo kita mulai. 3, 2, 1. Pak Wito, ayo bangun. Pak Wito, ayo sahur. Sahur, 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 sahur. Apaan nih? Wah, gak ada otak emang kalian. Bangunin sahur sampai masuk kamar gue. Ah, sini kalian. Gue karetin mulutnya satu-satu. Kabur. Stop. Kita istirahat dulu. Kok berhenti? Nanti kita dihajar sama Pak Wito. Kayaknya dia udah nggak ngejar deh. Gila, baru bangun aja dia udah seniat itu ngejar kita. Untung aja kita masih selamat kali ini. Nggak lagi-lagi deh gue ngerjain Pak Wito. Wah, kita ada di mana nih? Loh, ini kan kuburan. Kok bisa kita ada di sini? Ya elah, kita kan dari tadi lari nggak lihat arah. Taunya malah masuk ke sini. Mana sepi banget lagi malam-malam gini. Sepi apanya? Ini kan banyak orang, tapi di dalam kuburan. Jangan keras-keras lu ketawanya. Nanti mereka pada bangun gimana? Ya nggak apa-apa lah, biar mereka pada ikut sahur juga. Nah, gue jadi dapat ide nih. Ayo boy, mainkan. Sahur, 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 sahur. Ayo kita sahur. Tuh kan, gara-gara lu setannya pada marah. Bulan Ramadan mana ada setan? Tapi kok gue tiba-tiba jadi merinding ya? Lihat tuh, ada bayangan hitam di sana. Kabur. Dasar anak-anak bandel. Orang mati aja dibuat gak tenang sama mereka. Udahlah, ayo kita pulang aja. Udah capek gue lari-lari mulu dari tadi. Bener sih, kita juga belum makan sahur dari tadi. Boy, gue numpang makan di rumah lu ya. Loh, emangnya lu gak ada makanan di rumah? Ada sih, tapi gue nggak berani pulang. Soalnya Pak Wito pasti masih marah gara-gara kita kerjain tadi. Rasain lu. Lu yang punya ide, lu sendiri juga kan yang susah. Gue malah seneng. Jadinya gue punya alasan buat sahur di rumahnya Boy. Dan gue yakin pasti makanan di rumah orang kaya bakal jauh lebih enak. Wah, ternyata ada niat terselubung. Kalau gitu gue juga ikut ya Boy. Ya udahlah, ayo. Sekalian lu juga ikut kan Dam? Woi Dam, lu kenapa bengong aja? Iya, gue ikut kok. Lu ngeliatin apaan sih Dam? Teman-teman, ini bukannya rumah Evelyn ya? Iya bener, kenapa emangnya? Lu suka kan sama dia? Dia udah bangun apa belum ya? Lu coba bangunin aja. Maksudnya gimana? Gue ketok pintu rumahnya. Pakai lagu aja kayak tadi, tapi kita sebut namanya. Jenius lu boy. Ayolah, mainkan. Evelyn, ayo bangun. Evelyn, ayo sahur. Sahur, 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 sahur. Evelyn, ayo bangun. Evelyn, ayo sahur. Sahur, 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 sahur. Wah, alhamdulillah. Sahur kali ini nggak cuma makan mie instan. Ayo kalian makan yang banyak, biar kuat sampai maghrib puasanya. Percuma bang, mau sahur sebanyak apapun, tetap aja si Rocky nggak akan puasa penuh sampai maghrib. Jangan sembarangan kau.
Ramadan tahun ini aku udah niat mau puasa sebulan penuh. Kemarin aja lu udah mokel. Gimana mau puasa penuh? Apa? Lu mokel di hari pertama? Sebenarnya nggak sengaja bang. Aku lupa. Masa lupa sampai nambah nasi 2 piring? Ya namanya juga lupa dan lapar. Jadi nggak berasa malah nambah. Gini aja deh, biar kalian semangat puasanya. Gimana kalau nanti yang puasanya paling rajin bakal gue kasih hadiah? Beneran bang? Kalau gitu gue mau PS5 bang. Aku mau iPhone 17 Pro Max bang. Udah follow. Waduh, gue aja belum punya tuh. Padahal gue rencananya mau ngasih hadiah sarung sama peci. Mampus lu. Makanya jangan asal janjiin hadiah ke bocil-bocil. Bakal ditagih lu sampai beneran dikasih. Kalau gue mau baju koko sama peci baru aja bang. Nah, semoga aja si Kong yang paling rajin puasanya. Kalau cuma ngalahin Rocky mah gampang. Dia pasti akan banyak batal puasanya. Wah, gak bisa dibiarin nih. Lihat aja nanti. Akan aku buat Thor sama Kong batal puasa sebanyak-banyaknya. Haraheta. Buka puasa masih lama ya? Baru juga jam 3. Berarti ya masih 3 jam lagi. Waduh, lama banget sih. Kirain sejam lagi. Gue udah lapar banget nih. Buset, ngeluh mulu kayak bocil. Udah sabar aja. Kalau kebanyakan ngeluh nanti pahala lu berkurang. Biasanya jam segini gue udah makan 4 kali sama ngemil snack 3 kali. Tapi ini gue baru makan waktu sahur doang. Ya namanya juga puasa. Daripada lu ngeluh mulu, ayolah, mending kita mabar aja. Boleh deh, tapi lu gendong gue ya. Elah, itu mah nyusahin namanya. Jadi gue yakin ini pasti peta harta karun, boy. Wah, kalau beneran sih gue jadi pengen deh nyari harta karun ini. Dari mana kalian? Kita habis mabar tadi. Dan ini si boy nemu peta harta karun di Bermuda. Beneran? Jangan-jangan cuma peta palsu. Ya nggak tahu juga sih. Kalau feeling gue sih ini kayaknya peta asli. Soalnya kan lagi ada event Bermuda Gurun selama bulan Ramadan. Ya juga sih. Tapi kira-kira isi harta karunnya apaan ya? Mungkin item rare. Atau diamond 1 peti penuh? Atau mungkin isinya makanan-makanan mewah yang enak. Apa? Makanan? Di mana? Gue kira udah pingsan lu. Nih, di dalam peta ini mungkin aja tersimpan lokasi rahasia keberadaan harta karun. Ya mungkin aja kan isi harta karunnya itu makanan. Wah, serius? Ayolah kita cari. Tapi di mana? Kemungkinan sih di Bermuda. Soalnya gue nemunya pas lagi mabar sama Adam di sana. Ya udah, kalau gitu ayo kita main squad di Bermuda. Let's go. Kita ada di mana nih? Kalahari. Katanya mau nyari harta karun di Bermuda. Ini Bermuda, Maxim. Wah, makin keren aja. Di Bermuda ada padang pasir. Tapi ya nggak semuanya jadi padang pasir sih. Cuma di beberapa tempat aja. Ini ada bangunan mirip yang ada di sekitar piramid Mesir. Kira-kira fungsinya buat apa ya? Mungkin harta karunnya ada di dalam sini. Wah, masuk akal sih. Kalau gitu, ayo kita coba gali di area ini. Gue belum dapat senjata nih. Gue ke dalam dulu ya. Siapa tahu ada MP40. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya Dam. Kalau kelamaan nanti nggak kebagian lu harta karunnya. Iya. Setelah gue dapat senjata, gue bakal langsung balik lagi ke sini. Ayolah, semoga isi harta karunnya nasi padang sama ayam geprek 10 porsi. Mending emas aja lah 1 peti. Loh, kok nggak ada apa-apa? Apa? Jadi peta harta karunnya palsu? Gak mungkin. Pasti ada yang salah nih. Salah gimana maksudnya? Salah kalian ketemu kami.
Hebat juga kita, bisa bikin abang-abang ini kenok. Ya jelas lah, kita kan calon pro player. Ingat, ini semua berkat ideku ya. Wah, sialan nih bocil-bocil. Beraninya nyerang dari belakang. Awas aja kalian. Bentar lagi pasti pada balik ke lobi deh. Udah kenok aja banyak omong kau bang. Tapi kalau mereka kenok, berarti masih ada pemain lagi. Ada dong. Gimana sih kalian? Lawan bocil aja nggak bisa. Mereka nyerang pas kita lagi gali tadi. Terus gimana? Udah dapet harta karunnya? Belum Dam. Di sini ternyata kosong nggak ada apa-apa. Jangan-jangan harta karunnya ada di piramida lain. Soalnya tadi gue lihat di Bima Sakti juga ada piramida kayak gini. Ayolah, kita coba cari ke sana. Sebenarnya ini game apaan sih? Bukannya perang malah gali kubur. Ini bukan gali kubur anjir. Terus ini kita gali tanah buat apaan? Nanam sawit. Hei antek-antek asing, kan gue udah bilang kalau di sini itu ada harta karun. Jadi ya sekarang kita lagi gali harta karun. Ada-ada aja game perang satu ini. Emangnya harta karunnya isinya apaan? Gue juga belum tahu sih. Kemungkinan ya emas atau diamond. Yang bener lu Rod. Wah, kalau isinya beneran itu mah, gue jadi semangat nih nyarinya. Ya udah, ayo kita gali lagi. Wah, mereka juga lagi nyari harta karun ternyata. Untung kita belum terlambat datang ke sininya. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo, langsung aja kita gali di sini. Waduh, ternyata di sini juga kosong. Ah elah, gue mulai ragu nih sama peta ini. Udahlah, kita fokus buya aja. Gak usah nyari harta karun lagi. Masih, waduh, malah nginjek tai kucing dia. Mana langsung balik ke lobi lagi. Buset dah, pemain mana yang pasang landmine sekaligus 3? Semuanya, kita ke zona air aja deh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ada yang kena jebakan lagi. Apa? Kok kalian masih bertahan sampai zona akhir? Gue kira kalian udah kena jebakan lineman kami. Oh, jadi lo yang pasang landmine di sana? Pak Wito, tadi lu bilangnya mau main solo. Kok malah duo sama dia? Tadi gue ketemu sama dia di tempat latihan. Karena dia jago ya gue ajak main duo lah. Daripada mabar sama lu kalah mulu. Wah, mulut lu kalau ngomong gak pernah bener. Lihat aja, siapa yang akan buya hari ini? Kita masih bertiga, sementara lu tinggal 2 orang. Waduh, iya juga. Tenang aja, ada Gojo di sini. Mereka semua pasti bakal kita kalahin. Karena mereka semua Yowaimo. Yowaimo. Kita serang mereka. Jago juga mereka berdua. Teman-teman gue sampai dibikin balik ke lobi semua. Ya udahlah, sekarang tinggal gue gali harta karunnya. Nanti gue bagi deh ke teman-teman yang lain. Loh, kok kalian ada di sini? Gue sama Boy udah dikalahin tadi. Dan jadinya gini deh, balik ke lobi. Ayo Maxim, makan dulu. Udah waktunya buka puasa nih. Buset, banyak banget makanannya. Lapar banget gue. Kalap deh jadinya. Pesan sebanyak ini. Makanya, ayo sini lu gabung. Biar makanan ini bisa habis semua dan gak mubazir. Dengan senang hati. Loh, apaan ini?
revival pot. Coba deh gue lempar. Bismillah, ayo makan. Loh, kok kita ada di sini? Oh, jadi fungsi revival pot itu buat ngehidupin lagi teman kita yang udah kalah. Oh, jadi lo yang manggil kita ke sini lagi? Iyalah, gimana? Keren kan? Pala lu keren. Padahal gue udah mau makan enak tadi. Malah lu panggil ke sini. Kita hajar aja dia. Loh, kok malah jadi gini? Hahaha, rasain kalian semua. Kami adalah Raja Perang Sarung di kampung ini. Beneran nih, kita udah ngalahin semua kesatria sarung di kampung ini. Beneran lah. Lu lihat tuh, semuanya udah nggak ada yang bisa ngelawan kita. Tapi gimana dengan sang legenda karpet masjid? Heleh, itu mah cuma mitos. Nah, kau lihat itu, dia juga pakai karpet masjid, tapi ujung-ujungnya kalah juga sama kita. Sang legenda pasti akan kembali. Dia akan mengalahkan kalian dan merebut kembali tahta Raja Perang Sarung. Udah kalah masih aja kau yeping. Waduh, gue jadi takut nih. Gimana kalau kisah legenda karpet masjid itu beneran ada? Ngapain takut? Kita kan udah punya Shinsu Senju. Sekarang ini adalah jurus terkuat dari semua jurus perang sarung yang ada. Betul tuh. Jurus ini juga bisa buat ngalahin Susanoo Sarung atau Kyuubi Sarung. Oke deh, kayaknya malam ini udah cukup perang sarungnya. Kita pulang dulu yuk. Ayo deh, besok kita kesini lagi. Semoga aja ada lawan yang lebih menantang. Wah, parah. Kita benar-benar digeprek sama bocil-bocil itu. Lagian dari mana mereka belajar jurus patung kayu 1000 tangan itu? Udah pasti dari anime yang mereka tonton. Emang ada anime yang jurusnya patung kayu perang sarung? Ya nggak perang sarung juga sih. Kayaknya itu jurus dari anime Naruto. Aslinya sih patung kayu 1000 tangan doang. Berarti kalau kita mau ngalahin mereka, kita juga harus pakai jurus dari anime. Lah, mana bisa kocak? Aneh-aneh aja pikiran lu. Kalau bocil-bocil itu aja pada bisa, kita juga harus bisa lah. Lah, lo juga gitu mikirnya. Kalau kita mau ngalahin mereka, kita juga harus berpikir jauh lebih maju dari mereka. Setuju. Kita harus belajar dan berlatih jurus anime biar kita bisa ngalahin para bocil itu. Ya udah, sekarang kita pulang dulu dan pelajari jurus anime terkuat buat perang sarung nanti malam. Ayo, latihannya di rumah gue aja. Lah, pada sakit anjir. Bisa-bisanya mereka pada mau latihan jurus anime. Ada-ada aja. Gue nggak nyangka bocil-bocil itu bisa jadi raja perang sarung. Emang GG sih. Diam-diam mereka menguasai jurus kayak di anime. Gue juga jadi tengsi nih. Masa kita kalah sama mereka? Nah, itu dia. Mau ditaruh di mana harga diri kita? Pokoknya malam ini kita harus ikut perang sarung lagi dan kita harus menang kali ini. Tapi gimana caranya kita bisa ngalahin jurus patung 1000 sarung itu? Kalau mereka pakai jurus anime, berarti kita harus pakai jurus anime juga buat ngalahinnya. Lah, emang lu bisa jurus anime juga? Kita kan jago pakai pedang. Gimana kalau kita pakai teknik pernapasan aja? Ini kan cuma permainan. Kalau pakai pedang bisa-bisa malah beneran timbul korban jiwa. Kalau gitu jangan pakai teknik pernapasan pedang, tapi kita pakai teknik pernapasan Amerika aja. Waduh, malah makin brutal itu mah. Udah, kalian tenang aja. Gue udah siapin cara yang efektif buat menangin perang sarung malam ini. Oke deh, gue mah ngikut aja. Kita udah ngeluarin seluruh kemampuan kita, tapi masih aja kita nggak bisa ngalahin para bocil itu. Kalau perang sarung aja kita nggak bisa menang, gimana dengan perang yang sesungguhnya? Waduh,
Ya jangan sampai deh ada perang beneran. Udah cukup di kampung kita perang sarung aja. Tapi gue beneran malu anjir. Masa kita dikalahin sama bocil-bocil itu? Mereka punya jurus yang levelnya setara Hokage anjir. Gak gampang buat ngalahin jurus itu. Kayaknya kita juga harus pakai jurus kayak yang di anime. Hah? Jurus apaan? Kita akan lawan mereka menggunakan jurus domain expansion. Apa? Mana nih musuhnya? Kok sepi kali di sini? Jangan-jangan mereka udah nggak berani ngadapin kita. Yah, gak seru. Ternyata cuma segini doang nyali mereka. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Aneh gimana? Kayak ada yang mengintai kita. Apa? Jangan-jangan. Woi kalian, saatnya kalian menerima kekalahan dari kami. Rasain nih. Kamu no. Waduh, ternyata mereka punya jurus rahasia. Gimana nih? Tenang, jurus pukulan 1000 sarung. Segini doang kekuatan kalian. Masih ada lagi yang datang. Loh, itu kan Bang Hayato. Kalian akan kami kalahkan dengan serangan pedang ini. Loh, itu pedang sarung. Hahaha. Mana mungkin kalian bisa menang kalau pakai itu doang. Semuanya, bentuk formasi. Kayaknya mereka mau pakai jurus pernapasan petir. Loh, udah serangannya. Sekarang giliran kami. Waduh, serangan malam ini benar-benar di luar nalar. Semoga aja udah nggak ada lagi deh. Woi kalian, jangan seneng dulu. Hadapi nih jurus kami. Ryoi Kitenkai. Kita nggak boleh kalah. Serang balik. Kayaknya kita harus mundur sekarang. Kalau harus ngelawan musuh lagi, bisa-bisa tamat deh. Kalau kalian mundur, berarti gue yang akan merebut tahta Raja Perang Sarung. Siapa kau? Berani-beraninya mau ngerebut tahta kami. Kami nggak akan mundur sampai semua musuh dikalahkan. Lagi pula kau juga nggak bawa sarung. Jadi kami pasti bisa ngalahin kau dengan mudah. Gue adalah sang legenda karpet masjid. Dan gue emang gak bawa sarung. Karena gue akan mengeluarkan jurus terhebat dalam sejarah Perang Sarung. Apa? Jurus sang legenda, Naga Karpet Masjid. Maafin kami bang. Sekarang kami percaya legenda karpet masjid beneran ada. Wah, ini kan roti sisa semalam. Puasa woi, lu lupa ya? Ya nggak lupa sih sebenarnya. Lapar gue. Wah, parah. Lu mau mokel? Lapar banget gue nyet. Nggak sanggup deh kayaknya kalau harus nahan sampai maghrib. Ya elah, terus maunya gimana? Puasa setengah hari? Kayak bocil aja. Mending lu tidur dulu deh sambil nunggu waktu buka puasa. Lah, kan dari pagi juga gue udah tidur. Malah ini aja baru bangun. Waduh, terus gimana ya? Apa kita jalan-jalan aja keliling kampung? Biar lu nggak kepikiran buka puasa mulu.
Yang ada malah makin lapar dan haus gue. Kalau digendong sih gue mau deh. Waduh, bisa-bisa malah jadi gue yang lemes. Lu kan punya motor. Kita jalan-jalannya pakai motor aja deh. Tapi motor gue lagi nggak ada bensin. Sekalian lu isiin ya. Lah, malah jadi gue yang harus modal. Oke deh, kalau gitu gue isiin bensin motor lu. Nah, gitu dong. Ya udah, ayo. Nah, kalau gini kan enak. Sambil liatin pemandangan, gue jadi refresh otaknya. Gak kepikiran makanan mulu. Ya enak lah, motor lu jadi penuh bensinnya. Habis gue beliin. Nah, itu juga sih. Kita mau jalan-jalan sampai mana nih? Kampung sebelah. Ya terserah lu deh. Yang penting kita nggak bosen di rumah doang. Waduh. Kayaknya gue salah jalan nih. Salah jalan gimana, Maxim? Ini kan masih di jalan kampung sayur. Gue kalau lewat jalan ini suka ada gangguan aneh. Loh, gangguan aneh gimana maksudnya? Emang jalan ini angker? Bukan angker sih. Terus apaan? Lagian ini kan bulan puasa. Masih siang lagi. Masa lu takut sih sama hal-hal begituan? Tuh kan, motor gue tiba-tiba jadi berat banget setangnya. Apa? Kok bisa? Setang motor gue gerak sendiri, Nyet. Jangan ngaco lu, Maxim. Beneran nih, Nyet. Motor gue kayak mau belok sendiri. Tuh kan, gue bilang juga apa. Kalau lewat sini tuh gue sering dapat gangguan. Nih, buktinya motor gue tiba-tiba belok sendiri ke warteg ini. Waduh, ini mah namanya gangguan iman. Panas banget hari ini. Mana servisan motor juga lagi banyak banget. Minum dulu deh. Enak banget nih. Panas-panas minum air dingin. Lu nggak puasa, Maro? Waduh, iya juga. Gue lupa. Gimana dong? Ya, kalau lupa mah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Loh, kok lu lanjut minum sih? Loh, katanya kalau lupa nggak apa-apa. Ya, emang sih. Kalau lupa mah nggak apa-apa. Tuh kan, nggak apa-apa. Maksudnya kalau lupa nggak apa-apa. Tapi kalau udah inget ya jangan dilanjutin minumnya. Terus gimana dong puasa gue? Ya, batal lah. Seger kali lah siang-siang gini mandi. Rocky, lu ngapain aja sih di toilet? Lama banget. Iya nih, sejam kayaknya ada deh. Ya, aku mandi lah. Mandi doang sampai sejam. Mencurigakan nih. Jangan-jangan lu mandi sambil minum air keran ya? Jaga ucapan kau itu. Jangan asal nuduh kau. Terus ngapain lu mandi bawa gelas? Ya, ketahuan deh. Mokel aja terus tiap hari. Lagian nanggung amat pakai sembunyi-sembunyi segala. Sekalian aja lu makan di warung. Wah, bener juga. Gimana kalau kita mokel aja hari ini? Aku tahu tempat makan yang makanannya enak-enak loh. Janganlah, nanti kalau ketahuan bisa-bisa kita dimarahin. Bener tuh, gue juga lagi nggak ada duit. Nanti aku deh yang bayarin. Dan kalian tenang aja, tempatnya sangat rahasia. Dan kita kesana pakai masker, jadi nggak bakal ketahuan deh. Waduh, gimana ya? Boleh deh, mumpung dibayarin. Nah, gitu dong. Ayo ikut aku. Loh, di mana warungnya? Di sini. Tapi kok kelihatannya kayak warung tutup? Kalian lihat nih. Warung tutup, passwordnya. Kel, mokel, momo kekel, mokel, momo kel, mokel. Oke, sip. Silakan masuk. Wah, rame banget ternyata yang mokel di
sini. Perasaan gue kok nggak enak ya? Lah, kau masih takut ketahuan? Udah tenang aja. Di sini mah aman. Semuanya pakai masker, jadi nggak ada deh yang saling kenal. Nah, kita duduk di sini aja. Itu bukannya Rocky ya? Waduh, semoga aja dia nggak kenalin gue. Bisa malu gue kalau ketahuan mokel di sini. Itu kok mirip Bang Maro ya? Waduh, gawat nih, pindah aja lah. Kita cari tempat duduk lain aja yuk. Nah, di sini kosong. Ayo Nyet, kita makan di sini aja. Ayo deh. Loh, lu Maro kan? Nyet, jangan asal nyebut nama orang di sini. Ternyata kalian udah mokel diem-diem. Masih aja ada yang ngenalin. Ya udah, kita saling jaga rahasia aja. Oke lah, aman. Kaget. Mungkin cuma perasaanku saja. Bang, isi bensin 15.000. Maaf mas, sudah habis bensinnya. Waduh, kok bisa? Orang tadi aja masih kebagian kok. Itu tadi stok terakhir mas. Kita masih nunggu stoknya datang lagi dari Selat Hormuz. Apa? Jauh amat. Emang kapan datangnya bang? Paling cepat sih 2 minggu lagi. 2 minggu? Lama amat bang. Ya mau gimana lagi? Katanya kapal yang bawa bensinnya nyangkut di sana. Buset, kenapa nggak nyangkut di Daca Cakung aja sih yang deket? Terus ini motor saya gimana nih bang? Bentar lagi udah habis bensinnya. Pakai bensin campur aja mas biar irit. Bensin campur? Campur apaan bang? Campur dorong. Beneran lu nggak mau ikut ketemu Chow? Bukannya nggak mau, tapi bengkel gue lagi banyak motor yang diservis. Lagian kan cuma nganterin undangan doang. Nanti juga kita ketemu sama Chow di acaranya. Ya udah deh, kalau gitu gue kesana sendirian. Nah gitu dong. Nanti sampein salam gue buat Chow ya. Loh, motor lu kenapa Dam? Mogok? Bukannya baru kemarin diservis? Motor gue kehabisan bensin nih. Kok bisa? Lu nggak lihat indikator bensinnya? Harusnya kan lu isi bensinnya sebelum kehabisan. Gak usah ngajarin deh. Gue juga tahu. Masalahnya gue tadi ke SPBU tapi di sana bensinnya habis. Apa? Jarang-jarang nih ada SPBU kehabisan bensin. Lah itu makanya. Udah tenang aja. Gue punya beberapa stok bensin tuh di dalam. Ya udah, gue beli deh. Tadi si Pak Wito mau kemana? Dia mau ngajakin Chow buat ikut bukber nanti sore di rumah Boy. Bukbernya sore ini, bukannya hari Selasa ya? Loh, kan ini hari Selasa. Wah, sampai lupa gue. Untung lu ngingetin. Tapi bukannya Chow itu non muslim ya? Tapi kan tetep aja, dia teman kita juga. Masa nggak diajak? Dan dia juga guru bela diri gue sama Pak Wito. Oke deh, nanti sore gue juga bakal ikut. Gak usah nunggu nanti sore. Habis ini kita harus ke rumah Boy buat beresin dan nyiapin tempat bukbernya. Loh, lo mau ngapain kesini? Kan selama puasa kita libur latihannya. Enggak guru, gue kesini mau nyampein undangan. Kalau nggak lagi latihan, panggil Chow aja. Gak usah pakai guru segala. Iya Chow. Lo mau nyampein undangan apaan? Jadi gini Chow, nanti sore anak-anak kampung sayur mau ngadain bukber di rumahnya Boy. Nah, kita mau ngajakin lu ikut juga. Lah, gue juga. Gue kan nggak puasa. Kok diajak bukber juga? Tapi kan lu juga teman kita. Masa lu nggak ikut sih? Udah datang aja. Yang penting kan ikut meramaikan dan ikut makan bareng-bareng. Wah, makasih nih.
Kalian udah ngajakin gue. Oh iya, Cow. Nanti yang ikut bukber disuruh bawa makanan masing-masing. Biar nanti di sana kita saling bagi-bagi makanan sama teman-teman yang lain. Oke lah, nanti gue bawa makanan spesial buat kalian. Kalau gitu sampai ketemu nanti sore ya, Cow. Gue pamit dulu. Gak kerasa sebentar lagi mau lebaran. Untung tahun ini masih sempat ada acara bukber. Rajin amat lu boy jam segini nyapu halaman. Lah, bukannya lu punya ART di rumah? Gue lagi nyiapin tempat buat bukber nanti sore. Kebetulan ART gue udah pada mudik semua. Jadi ya terpaksa deh gue beres-beres sendiri. Kalian mau ngapain jam segini kesini? Ya mau bantuin lu siap-siap lah. Nah gini dong. Kalau gini kan bisa lebih cepat kelarnya. Ya udah, lu butuh bantuan apa aja? Gue lagi nyapu halaman ini dulu. Nah, lo ambil karpet deh Maro. Terus dipasang di area ini. Terus gue ngapain? Lo pasang tenda sama lampu deh. Waduh, gue lupa lagi. Gue belum nyiapin makanan buat nanti sore. Lah, iya juga. Kan yang ikut bukber disuruh bawa makanan masing-masing. Biar bisa bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Kalau kita nggak bawa, bisa-bisa kurang nanti makanannya. Udah tenang aja. Gue udah pesenin banyak makanan kok. Kalau kalian gak bawa makanan juga nggak apa-apa. Kan kalian udah bantu nyiapin acaranya. Hehehe, untung kita punya teman pengertian kayak lu boy. Semuanya, ayo yang bawa makanan bisa taruh makanannya di tengah. Maaf nih, gue nggak bisa bawa banyak-banyak. Uang gue cuma cukup buat beli 1 pizza aja. Iya, nggak apa-apa Maxim. Waduh, kok udah nggak auto sih? Apa? Jangan-jangan jatuh di jalan. Paling udah kau makan itu. Jangan asal nuduh lu. Emang lu bawa apaan ke sini? Aku bawa gudang garam lah. Yang bener aja lu. Enggak. Ya udah, buat aku aja nanti habis makan. Ini nggak ada yang benar apa bawa makanannya? Halo semuanya, gue nggak telat kan? Enggak kok, Cow. Lu bawa apaan itu? Ini adalah makanan spesial. Daging yang hanya ada di acara dan pesta-pesta. Nah, akhirnya ada yang benar juga nih. Ini dia babi panggang. Apa? Yang bener aja, Cow. Itu kan haram buat orang Islam. Waduh, maaf. Gue nggak tahu.